Jadi saudara, orang-orang yang mati sebelum kedatangan Tuhan tidak langsung ke surga, ya karena baru akan dikumpulkan nanti ketika kedatangan Tuhan kali yang kedua. Di mana arwah mereka? Arwah mereka di Taman Firdaus. Taman Firdaus itu di mana? Di bumi. Di mana itu? Ya secara geografinya kita tahu bahwa itu di tengah-tengah di daerah Mesopotamia ada sungai Pison, sungai Gihon, sungai Efrat, sungai Tigris. Kitab Wahyu juga menyebutkan bahwa kemudian malaikat yang menjaga di sungai Efrat itu dilepaskan. Dan tentu saja bukan sungai itu pengertiannya artinya disitulah kemudian Taman Eden akan kelihatan. Ya, Taman Edennya nantinya. Malaikat yang berjaga-jaga di sana dilepaskan. Ya, jadi arwah orang mati sekarang di situ, nanti dibangkitkan lagi. Di sana apakah mati? Ya hidup juga, tapi dalam pengertian tidak bersama-sama dengan kita. Belum diubah dengan tubuh kemuliaan. Masih bentuknya arwah. Baru kemudian bersama-sama dengan orang percaya diubah. Tadi ya di dalam Korintus tadi, dikatakan kita semua diubah dengan tubuh kemuliaan. Lalu menyongsong Yesus ke awan-awan. Kapan itu terjadi? Nah, perhatikan di sini. Kita langsung saja ke 2 Tesalonika. Kapan itu terjadi? Ini pasal 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dikatakan bahwa mereka akan menjadi hukuman kebinasan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaannya. Jadi neraka itulah tempat mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan Yesus Kristus. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, untuk dikagumi semua orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Selanjutnya kita percepat saja. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, di sini berarti sudah ada orang-orang yang mengatasnamakan rasul-rasul membuat surat palsu. Ya, memalsukan surat-surat para rasul, berkata dari kami. Padahal enggak. Dan kita ketemukan banyak surat-surat yang palsu. Nah, mengenai kedatangan Tuhan, perhatikan di sini ya, ilham roh tidak boleh jadi patokan dalam pengajaran kedatangan Tuhan. Sekalipun ilham itu mengatasnamakan hamba Tuhan yang hebat. Saya melihat penampakan, saya dibawa oleh malaikat, ketemu dengan Tuhan Yesus, ada penglihatan yang luar biasa, mengatakan Tuhan akan segera datang. Saya bukannya tidak menghargai, menghormati orang yang diberi karunia penglihatan. Saya tidak menolak memang ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih karunia, nubuat, dan penglihatan. Karena memang kitab Korintus menjelaskan ada orang-orang itu.
Tetapi kita perlu tahu bahwa bukan ilham roh yang menjadi patokannya. Tetapi apa? Pengajaran firman Tuhan yang jadi patokannya. Ada orang mengatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Dari dulu juga sudah diberitakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi apa kita terus kemudian menjadi apatis? Oh, udah dari dulu juga ada pengajaran kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan juga, kita tetap waspada. Tapi ingat, ilham roh itu jangan menjadi patokan. Apakah berarti salah? Enggak juga. Tetapi kita harus patokannya pada firman Tuhan. Kalau memang sejalan dengan firman Tuhan, itu kita harus percaya. Tetapi kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan, ya kita jangan percaya. Ya, screeningnya atau filternya, saringannya, ada penglihatan atau nubuatan itu dari Alkitab. Disaring Alkitab dulu. Ya, kalau nggak masuk saringan Alkitab, berarti itu adalah sampah. Jangan diterima. Sampah yang tidak boleh diterima. Banyak orang yang punya penglihatan, dibawa ke neraka, melihat neraka, di neraka dia ketemu dengan orang-orang, ada pendeta yang berzina, ada tokoh-tokoh yang disiksa di sana oleh setan-setan dan sebagainya. Ya saudara, tidak ada ceritanya Alkitab menyebutkan bahwa di neraka itu setan berkuasa. Tidak ada ceritanya di neraka itu tempat setan berkuasa. Ada justru neraka itu tempat siksaan bagi setan. Setanlah yang disiksa di neraka, bukan setan menyiksa manusia di neraka. Dari mana ajaran setan itu menyiksa atau berkuasa dan menyiksa manusia-manusia di neraka? Itu bukan ajaran Kristen. Ya, ajaran kekristenan hanya mengatakan bahwa neraka itu adalah tempat di sini. Tempat mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, siksaan seperti apapun kalau kita disertai Tuhan Yesus, hati kita melimpah dengan ucapan syukur dan sukacita karena kita boleh menderita bagi Yesus. Tetapi tempat yang mewah, yang menyenangkan sekalipun, tempat pesta pora, yang menyenangkan semua yang diinginkan manusia ada sekalipun, tanpa penyertaan hadirat Tuhan, sangat membuat menderita tempat itu. Jadi neraka itu tempat ya di sini dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kita tidak mengimani bahwa Tuhan kita itu Tuhan psikopat. Psikopat itu apa? Tuhan yang suka nyiksa. Ada juga agama mengajarkan di neraka itu manusia disiksa oleh Tuhan. Melalui malaikat, Tuhan menciptakan malaikat untuk tukang nyiksa. Orang yang suka berbohong, lidahnya dipotong oleh malaikat, lalu tumbuh lagi, dipotong lagi. Jadi malaikat tugasnya hanya nyiksa gitu. Ya. Ada perempuan yang suka berzina, ya alat kelaminnya dengan tombak ditancap oleh malaikat, lalu ditarik lagi, sembuh lagi, tancap, kesakitan lagi, disembuhkan lagi. Yang laki-laki alat kelamin dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Nah, ini kan psikopat, kesadisan. Di neraka siksaan, siksaannya tapi bukan berarti kesiksaan yang sadis, berbicara kesadisan berdarah-darah secara fisik itu.
Tetapi siksa neraka adalah di sini tadi, dijauhkan dari hadirat Yesus Kristus. Api itu berbicara tidak ada hadiratnya Yesus Kristus, sehingga seperti tersiksa dalam nyala api. Atau setan diciptakan untuk nyiksa manusia. Setan lebih jahat. Lalu setan disiksa di mana? Setan lebih jahat daripada manusia. Masa setan malah berkuasa, dikasih fasilitas untuk meluapkan segala kekejamannya kepada manusia. Wah, senang sekali setan nyiksain manusia di neraka. Justru setan itu yang disiksa di neraka. Nah, karena manusia berpihak pada setan, tidak berpihak pada Yesus, maka manusia juga bersama-sama setan disiksa di neraka. Ya, banyak penglihatan yang sebenarnya muaranya tidak dari kekristenan, tetapi dari ajaran-ajaran agama lain. Ada raja neraka, penguasa neraka, ya, penguasa Hades, ya, dewa Hades dengan setan-setannya, dengan monster-monsternya menyiksa orang di neraka. Bukan itu, ajaran Kristen tidak seperti itu. Ya, bukan kekejaman, kesadisan. Tuhan tidak menciptakan makhluk malaikat yang tugasnya untuk sebagai tukang jagal atau tukang siksa sebagai algojo, bukan. Tetapi neraka lah tempat lebih mengerikan daripada siksaan itu, karena tempat yang tidak terasa hadirat Tuhan sama sekali. Ya. Kapan hari Tuhan datang? Nah, hari Tuhan itu bukan hari Minggu. Memang hari Minggu disebut hari Tuhan, tapi hari Tuhan dalam konteks ini adalah hari kedatangannya. Ada disebut hari Tuhan itu, jadi ada 3 pengertian hari Tuhan untuk Alkitab. Hari Tuhan itu pertama kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah waktu pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Tuhan. Waktu penggenapan janji Perjanjian Lama kedatangan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus itu hari Tuhan. Lalu kebangkitan Yesus juga disebut hari Tuhan. Hari Tuhan kebangkitan Yesus dari antara orang mati berarti hari Minggu, maka disebut Minggu dari kata Domingo, hari Tuhan. Wah, itu kan pernah dewa matahari, Sunday, hari matahari. Bagi orang Inggris, hari matahari, tapi kita kan namanya bukan Sunday, tapi Minggu, Domingo, Tuhan, Tuhan. Kita pakainya hari Minggu namanya, bukan hari Sunday. Nah, kapan kedatangan dari tanda kedatangannya? Sebelum Tuhan harus datang kali yang kedua, harus ada pemurtatan. Murtadnya karena manusia durhaka. Ya, jadi Paulus menyebutnya manusia durhaka. Matius menyebutnya, Yesus menyebutnya ya, pembinasa keji. Yohanes menyebutnya antikris. Apa yang dilakukan manusia durhaka ini? Sebagai lawan, sebagai musuh, antitesis. Maka antikris, lawan itu anti, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Dia akan meninggikan diri dan dia mengatakan bahwa dia lebih tinggi daripada Allah-Allah. Daripada Allah. Jadi kalau disembah sebagai Allah atau para Allah, artinya dia akan menaklukkan agama-agama. Semua agama-agama akan ditaklukkan oleh orang ini.
Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Orang-orang Yahudi sampai sekarang menantikan kedatangan Mesias yang akan masuk dan duduk di bait Allah. Kenapa Antikris mau menyatakan diri sebagai Allah? Karena dia adalah saingan dari Yesus. Yesus menyatakan diri sebagai Allah, Antikris juga menyatakan diri sebagai Allah. Padahal bait Allah sekarang sudah nggak ada. Nah ini, maka kita orang Kristen itu meyakini nanti bait Allah akan didirikan lagi. Loh kan sudah ada itu pembinasa keji masuk kurang lebih tahun 70 sampai 72 Masehi. Jenderal Titus masuk ke bait Allah, menajiskannya dan kemudian menghancurkan bait Allah itu. Lalu di tembok sekitar bait Allah itu batu-batunya dibawa ke kota Roma sebagai jalan raya di kota Roma. Maka persis nubuatan Tuhan Yesus, tidak ada batu yang berdiri di atas batu-batu yang lain. Kenapa? Karena dibuat jalan raya semua sejajar. Batu-batunya kotak-kotak, sudah dibuat kotak-kotak sebagai tembok, ya sudah dengan dipahat menjadi kotak untuk jadi tembok, lalu diangkut di kota Roma menjadi Via Roma, jalan di kota Roma. Batu-batunya itu sudah sejajar rata semuanya. Memang nggak ada batu yang tertumpuk di atas batu yang lain. Itu nubuatan Tuhan yang digenapi. Tapi apakah itu pembinasa kejinya? Bukan. Karena kenyataannya Tuhan belum hadir. Itu hanyalah sebagai apa? Simbolisasi kejadian-kejadian yang menyerupai akan kejadian yang realitanya nanti ketika sang pembinasa keji masuk di bait Allah. Ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi nanti bait suci akan dibangun. Sebelum Tuhan datang akan ada orang mengaku Mesias. Dia datang dengan rupa-rupa perbuatan ajaib sehingga akan diakui Mesias oleh orang-orang Yahudi. Tidak kamu ingat bahwa hal itu telah kurap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena serahasia kedurhakan mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi pendurhaka itu belum menyatakan diri karena ada yang menahan. Kalau yang menahan disingkirkan baru bisa menampakkan diri. Artinya apa? Si tokoh pembinasa keji ini sudah ada sejak zaman rasul-rasul. Sudah hidup. Tetapi masih ada yang menahan. Sudah hidup tokohnya ini. Bukannya nggak ada. Berarti usianya sudah ribuan tahun ya. Siapa yang menahannya?
Nah, lihat kitab Wahyu pasal 6 ayat 1. Meterai yang pertama ketika dibuka. Jadi yang menahan itu meterai ini. Yang nanti dibuka oleh anak domba. Baru bisa muncul. Wahyu pasal 6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba. Ia membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu, ia berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sungguh ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi dia masih dimeteraikan, masih ditahan. Ketika meterainya ini dibuka, barulah sang antikris ini akan muncul. Ada seekor kuda putih. Perhatikan, Yesus juga menunggang kuda putih. Artinya apa? Antikris itu menyerupai dengan Mesias, Yesus, yang menunggang kuda putih. Tetapi yang membedakannya adalah Mesias itu di pahanya ada tulisan saksi yang setia. Ya, yang benar. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepada dikaruniai sebuah mahkota. Perhatikan, sebuah panah berarti ini melawan peperangannya peperangan jarak jauh. Dan ternyata memang pada era zaman sekarang ini semuanya peperangan itu peperangan jarak jauh semua ya. Jarang peperangan yang jarak dekat. Ya, kuda putih ini bukanlah Kristus yang di sini, tetapi sang antikristus. Dari mana kita tahu? Mari buka Efesus pasal 5. Efesus pasal 6. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memanahkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perhatikan di sini, ini jelas sekali ya 16-17, bahwa orang percaya itu senjatanya pedang, pedang roh. Dan Yesus Kristus yang menunggang kuda putih juga senjatanya pedang bermata dua. Sedangkan ayat 17 tadi Efesus mengatakan bahwa si jahat itu senjatanya panah. Ya, panah-panah api. Nah, maka penunggang kuda putih ini senjatanya panah. Maka ini adalah si jahat. Ya, ini si jahat. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda ajaib, dan mujizat palsu. Orang-orang Kristen yang lebih mencintai berkat dan mujizat
akan disesatkan. Ya, supaya kita tidak disesatkan, supaya jemaat tidak disesatkan, harus mengasihi kebenaran daripada mengasihi tanda-tanda mujizat. Banyak orang mencari Tuhan karena cari mujizatnya, cari berkatnya, cari kesembuhannya. Nggak mau setia, nggak mau menderita pikul salib. Nggak mau hidup dalam kebenaran kalau sedang pikul salib menderita. Karena yang dicarilah kesenangannya. Orang begini akan disesatkan. Orang yang senang berkat dan mujizat daripada kebenaran firman Tuhan Allah akan disesatkan. Nah, ini ya pengajaran utama dari kitab 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Kitab ini semuanya berbicara, intinya lah berbicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita akan lebih mendalam lagi kalau nanti di tafsir PB 3, khususnya kalau kita menafsir kitab Wahyu. Untuk tafsir PB 3 kitabnya nggak terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa menafsir lebih mendalam lagi. Nah, materai pertama tadi ya kita lihat ya. Mana ini baginya supaya nggak nutup ya. Kuda putih. Ya, ini yang menahan sang antikris tadi, materai pertama. Matius 24, 5, Lukas 21, 8, Markus 13, Mesias palsu. Materai kedua, peperangan, hilang damai sejahtera. Ini sesuai dengan tanda-tanda kedatangan menurut Matius, Lukas, dan Markus. Matius, Markus, dan Lukas. Materai ketiga, kuda hitam. Kelaparan. Ya, Matius, Lukas juga ada semua. Kuda kuning, hijau. Hijau kuning. Ini kudanya loreng-loreng berarti ya. Bencana, penyakit, sampah, dan kriminalitas. Materai yang kelima, kemudian pembunuhan para martir. Matius, Lukas, Markus juga ada. Orang-orang percaya dibunuh. Materai keenam, tanda-tanda dahsyat di langit dan di bumi. Pemeteran hamba-hamba Allah, gempa bumi, dan tanda-tanda dahsyat di langit. Nama Matius, Lukas, Markus. Sunyi senyap, materai yang ketujuh. Sunyi senyap. Ini sudah saya jelaskan tadi. Manusia durhaka itu man of sin, manusia pendosa, son of perdition, wicked one, ini berarti orang yang keji. Memimpin seluruh dunia. Lawan yang memiliki diri, kesombongan. Menuntut penyembahan. Menduduki bait Allah. Tapi bait Allah kan sekarang adanya didirikan masjid, Dome of the Rock, Dome of Rock, dan Dome of Gold. Masjid Al-Aqsa, Dome of Rock. Nah, dulu teorinya adalah bait
masjid itu akan dihancurkan. Tapi ternyata enggak. Nah, di sini ternyata masjid ini, di sini masjid dengan kubah emas, ini kubah batu. Ternyata masjid itu berdirinya itu di pelataran. Sedangkan bait suci itu di sebelahnya di sini. Ya, ini penggenapan dari Yeskiel. Ya. Bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena itu ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Perhatikan di sini ya. Ini kalau gambarnya sekarang, ini Masjid Al-Aqsa, ini Masjid Kubah Emas, ini Masjid Al-Aqsa. Dulu pikirnya di atas masjid inilah bait suci. Ternyata dalam penemuan terbaru arkeologi, tempat masjid inilah pelataran bait suci. Sedangkan bait sucinya itu di sini. Ini masih ada ini tandanya di sini. Nah, pintu masuknya dari mana? Bait suci itu menghadap ke mana? Bait suci itu menghadap ke timur. Nah, perhatikan kalau digambarkan ini gambaran khayalan ya. Ini Masjid Al-Aqsa dua ini, kubah emas dan kubah batu, tempatnya orang Islam berziarah. Sebelahnya itu adalah bait suci, menghadap ke sebelah timur. Jadi pintu gerbang utama masuknya itu di sebelah timur. Nah, pintu gerbang sebelah timur itu ditutup oleh Khalifah Sulaiman. Kenapa? Karena takut nanti Mesias masuk ke sana. Karena memang dinubuatkan bahwa Mesias akan masuk melalui pintu gerbang timur. Padahal Mesias sudah masuk. Ya, Yeskel pasal 44 ayat 1 digenapi. Perhatikan, bukalah kitab Yeskiel pasal 44 ayat 1. Kemudian 1 dan 2 ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar di tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang itu tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balik gerbang dan akan keluar dari situ. Pintu gerbang ini sudah ditutup oleh Khalifah Sulaiman. Kurang lebih abad 10 Masehi. Ini pintu gerbangnya ditutup. Lalu di depan pintu gerbangnya di sini dibuat makam. Ini makam ya.
kuburan. Nah, kalau kita lihat peta selanjutnya itu yang menghadap, ya kalau ini pintu gerbang ini terus jalan terus. Nah, di sini kemudian ada bukit yang namanya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu tepat di depan pintu gerbang ini. Jadi Yesus ketika dari Bukit Zaitun, setiap malam hari dia ke Bukit Zaitun berdoa, lalu dia masuk ke kota Yerusalem, masuk melalui pintu gerbang ini, waktu itu belum ditutup. Kemudian orang-orang melepaskan jubahnya, menghamparkan jubahnya, dan membawa daun-daun pohon palem dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang. Raja itu masuk. Setelah Yesus masuk ke sana, kemudian pintu gerbang itu ditutup. Ya, pasal 2 itu ya sekalian. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Jadi ini di nubuatnya ini genapi karena Yesus sudah masuk lewat pintu gerbang itu. Sekarang pintu gerbang itu sudah tertutup. Di sini dikasih bangkai-bangkai, dibuat kuburan-kuburan di sini dengan alasan dinajiskan. Jadi tutup selamanya. Ini sudah najis, nggak bisa dibuka lagi depannya ini. Sudah tidak bisa lagi dibuat pintu gerbang. Ini kuburan-kuburan. Itu sangkala. Bahwa stop share dulu, cari lagi datanya kalau nggak ketemu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Ya, pintu gerbang timur ditutup ya. Hanya tempat ini dimasuk Yerusalem. Jadi Khalifah Sulaiman. Nah, Khalifah Sulaiman itu menutup pintu gerbang itu karena ya tahun 810. Ya 810 sudah ditutup, kemudian ditutup permanen lagi. Ya sejak 810, tahun 810, ya, Sulaiman mengerti bahwa Yesus akan kembali melintasi gerbang itu, maka supaya jangan masuk itu Mesias nanti balas dendam. Kemudian ditutuplah tahun 810 Masehi. Kemudian tahun 1500 selanjutnya ditutup lagi. Ya, diperpanjang
penutupannya itu ditambah lagi. Tadi ya sudah Bapak tunjukkan. Itu mengenapi apa yang dikatakan Yeskiel. Karena Yesus sudah masuk melalui pintu gerbang itu. Sekarang pintu gerbang harus tertutup selamanya. Mungkin Mesias palsu nanti akan masuk ke situ ya. Karena Mesias sudah datang. Nanti Mesias palsu yang akan masuknya lewat sini lagi. Kedatangan Tuhan yang kedua di angkasa, tidak lagi lewat pintu timur lagi. Tapi orang Yahudi masih menantikan akan ada Mesias yang masuk ke pintu timur ini. Ini penguasa pembinasa keji yang akan masuk lewat pintu ini. Ya, waktu kita juga sudah habis, pas selesailah 1 Tesalonika. Dicatat baik-baik ya. 2 minggu lagi kita akan ujian. Jadi kita masih punya waktu 1 minggu untuk satu pertemuan lagi. Kita membahas surat-surat penggembalaan.